Halo, selamat pagi anak-anak BCK semuanya. Miss harap kalian hari ini tetap semangat dan sehat ya. Oke, hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran IPS. Nah, pelajaran IPS ini kita masih di KD 3.1 ya. Masih banyak yang kita pelajari di KD 3.1 ini. Nah, hari ini tujuannya Miss akan menjelaskan tentang potensi keadaan geografis Indonesia, potensi budaya dan transportasi. Anak-anak, silahkan buka buku kalian halaman 19 ya. Kita akan membahas tentang bagian 3 potensi budaya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang potensi ekonomi dan sosial. Nah, sekarang kita potensi budaya ya. Sebagai warga negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal secara berkelompok di masing-masing pulau. Penduduk di setiap pulau membentuk kelompok masyarakat yang berkembang menjadi sebuah suku bangsa. Seperti kita ya, kita masing-masing punya suku bangsa ya nak ya. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya tersebut dapat berupa pakaian tradisional, makanan tradisional, lagu tradisional, senjata tradisional, ada juga rumah adat atau alat musik tradisional ya. Indonesia ini memiliki ratusan suku bangsa. Kita sekelas aja sukunya beda-beda ya nak ya. Kemudian adat istiadatnya juga berbeda-beda. Kebiasaannya berbeda-beda juga ya. Tapi dapatkah kamu bayangkan bukan betapa banyaknya budaya bangsa yang kita miliki. Ada ribuan makanan tradisional Indonesia yang lezat ya. Kemudian ada juga ratusan pertunjukan seni daerah dari berbagai daerah ya, yang menarik untuk kita saksikan atau kita tonton. Selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman kenampakan alam yang tersebar di berbagai pulau ya. Apa aja kenampakannya? Ayo kita udah belajar tuh kemarin. Ada kenampakan alam berupa gunung, sungai, ada pantai, ada laut ya. Nah, keindahan kenampakan alam di Indonesia ini juga banyak yang juga tidak dimiliki oleh negara lain, hanya Indonesia yang punya ya. Jadi memang Indonesia ini kaya sekali dengan kenampakan alamnya ya. Keberagaman budaya daerah juga ditambah keindahan alam yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar sekali ya. Nah, di tempat kita ini juga banyak ya tempat atau potensi pariwisata yang tersebar di Pulau Bintan ini ya, banyak sekali dan itu terkenal juga ya di para turis-turis lokal maupun asing ya. Nah, jika pariwisata daerah ini dikelola dengan baik, akan banyak turis lokal maupun mancanegara yang datang ke Indonesia ya, misalnya khususnya ke Bintan gitu ya. Kita dapat memperkenalkan budaya daerah kita ya melalui apa? Ada pementasan seni ya. Kemudian ada dan budaya Indonesia di luar negeri ya. Kita juga dapat mempromosikan pariwisata Indonesia melalui apa? Ada internet ya, kita bisa upload mungkin video-video pariwisata kita, budaya kita di YouTube gitu ya nanti, atau kita sebar di internet gitu, nanti biasanya dilihat orang ya. Itu menarik minat wisatawan untuk berwisata ke tempat daerah kita. Dengan demikian ya, budaya Indonesia juga akan semakin dikenal oleh dunia. Oke. Contoh, lihat di bukumu. Keberagaman budaya di Indonesia menyimpan potensi pariwisata yang luas ya. Di sana ada jenis tari-tarian dan ada juga rumah adat ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Juga ada makanan yaitu rendang, salah satu makanan tradisional yang sangat terkenal di Indonesia dari Sumatera Barat ya, yang terkenal hingga juga mancanegara ya. Rendang itu favorit sekali ya. Semua orang rata-rata suka rendang ya. Miss Deka juga favorit makan rendang ya. Oke. Itu tadi tentang potensi budaya ya nak ya. Wah, betapa banyaknya ya potensi budaya yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai anak pribumi yang punya potensi pariwisata yang besar ya di daerah kita, wajib juga kita mempromosikan pariwisata ya. Pariwisata kita promosikan biar dilihat oleh orang lain seperti itu, atau turis-turis mancanegara biar orang tuh datang ke tempat kita. Oke, selanjutnya bisa kami menjelaskan tentang potensi transportasi ya.
Tentu kalian sudah tahu ya nak ya, potensi transportasi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, sarana transportasi berperan sangat penting dalam menghubungkan penduduk di satu pulau ya, kayak kita ini di Pulau Bintan ya, dengan pulau lain. Atau kita mau ke Anambas, mau ke Lingga, mau ke Batam aja ya kan. Kita ini butuh sarana transportasi, ada laut ya, laut, udara gitu ya. Kalau darat itu belum bisa ya nak ya, karena kita terpisah pulau ya. Kemudian jembatan yang katanya menghubungkan kita dengan pulau-pulau itu belum juga jadi. Jadi kita sementara hanya bisa menggunakan transportasi laut dan udara. Nah, oleh karena itu ya, potensi di bidang transportasi ini sangatlah besar. Makanya kenapa pemerintah ya, khususnya Presiden Jokowi itu juga akan membangun yang namanya kita jembatan yang menghubungkan Bintan dan Batam. Ya, biar kita bisa menggunakan transportasi darat untuk sampai ke Pulau Batam ya. Nah, beberapa tahun lalu juga sarana transportasi darat dan air masih menjadi pilihan utama. Bukan beberapa tahun yang lalu ya nak ya, di kalian ini masih kurang update juga ya. Sampai sekarang pun kita masih pakai udara dan juga transportasi air ya. Tapi kalau untuk kota-kota besar itu biasanya pakai transportasi darat ya nak ya. Transportasi darat tuh yang pakai mobil gitu loh nak, kita tempuh pakai mobil ya, pakai kendaraan lah intinya ya, kendaraan seperti sepeda motor gitu ya. Nah, kini sarana transportasi udara sudah semakin berkembang juga ya. Banyak bandara udara baru yang dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Contoh, kita misalnya kita kalau dulu mungkin mau ke Anambas itu harus pakai transportasi air ya, harus pakai kapal baru bisa sampai Anambas misalnya seperti itu. Sekarang kita tuh udah bisa naik pesawat ya, pesawatnya kecil, memang ukurannya kecil nah, paling cuma muat ya kurang dari 10 orang. Tapi sekarang tuh kan udah canggih ya, itu memperpendek waktu. Kalau dulu mungkin kalau kita naik kapal ke Anambas itu bisa 10 jam lebih gitu ya, mungkin bisa semalaman gitu ya. Nah, sekarang sudah ada pesawat mini ya, pesawat kecil itu kita ke sana paling cuman berapa ya, 2 jam mungkin ya, 2 jam 3 jam udah sampai gitu ya. Itu namanya pembaruan ya, berkembang berarti ya jenis transportasinya atau sarana transportasi udara. Nah, ada yang berupa bandara perintis juga, ada bandara domestik, ada juga bandara internasional kayak Batam, Hang Nadiem itu bandara internasional ya. Terus kemudian banyaknya bandara baru membuat penduduk dapat bepergian dari satu pulau ke pulau lain dengan sangat mudah dan cepat. Di samping itu, transportasi darat dan udara, Indonesia juga menyimpan potensi besar dalam transportasi laut ya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Apabila dikelola dengan baik, transportasi laut dapat memberikan banyak manfaat bagi negara kita. Pembangunan transportasi laut dapat memudahkan kapal laut untuk berlayar ke berbagai pulau bahkan hingga ke pelosok negeri. Kapal-kapal tersebut dapat mengangkut barang kebutuhan pokok maupun barang kebutuhan lain untuk penduduk di daerah. Sebaliknya, beragam barang produksi daerah juga dapat disebarkan ke berbagai daerah lainnya ya. Jadi kalau kita punya tuh namanya kapal ro-ro, nah itu bisa muat juga untuk barang-barang ya. Nah kalau kapal ro-ro tuh bisa buat barang, tapi kalau kapal feri ya nggak semua barang bisa masuk ke sana ya. Jadi itu bedanya ya. Oke, adanya juga bandar udara tadi ya, memudahkan kita ke daerah satu ke daerah lain. Misalnya kamu mau ke Dabo itu sudah ada pesawatnya ya, kalau mau ke sana itu sudah ada bandaranya juga ya. Kalian masih mau kemana-mana masih pakai kendaraan laut untuk beberapa pulau ya nggak apa-apa, naik kapal aja ke sana ya. Nanti lama-lama pasti akan dibangun bandara. Kalau di Tanjung Pinang itu ada bandara ya, RHF ya. Pasti kalian juga sering ya ke sana ya. Nah, itu dia. Nah, tadi itu penjelasan tentang potensi budaya dan transportasi. Mis harap kalian paham dengan apa yang dijelaskan dan menambah pengetahuan. Misalnya
pengetahuan yang didapat hari ini, oh ternyata mau ke Dabo, mau ke Anambas ada pesawatnya loh gitu. Jadi nggak cuma bisa naik kapal aja, tapi juga bisa naik pesawat seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, bye bye.